Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ada orang yang hampir tidak memiliki pendidikan tetapi bisa menjadi kaya dan bahagia, sementara yang lain dengan ijazah bergengsi tergantung di dinding tetap hidup dalam kemiskinan, ketidakbahagiaan, dan ketakutan untuk menjalani hidup? Ini bukan kesalahan alam semesta. Ini adalah kesalahan dalam pemahaman. Selama 57 tahun aku mempelajari hal ini. Dan hari ini aku ingin menunjukkan kepadamu bagaimana mengubah rasa takut yang melumpuhkan itu menjadi kekuatan yang membebaskan. Dulu aku percaya bahwa rasa takut adalah musuhku. Dan aku tidak sedang berbicara tentang ketakutan yang masuk akal, seperti melompat dari tebing atau menyeberang jalan yang ramai tanpa melihat ke kanan dan ke kiri. Yang aku maksud adalah ketakutan yang diam, yang masuk secara perlahan, yang hidup di dalam pikiranmu dan mulai berbisik, bagaimana kalau semuanya gagal, bagaimana kalau mereka menertawakanmu, bagaimana kalau kamu kehilangan segalanya. Pernahkah kamu merasakannya? Dorongan untuk mengubah hidupmu, untuk mencoba sesuatu yang baru, mungkin memulai bisnismu sendiri, atau meninggalkan pekerjaan yang menguras jiwamu, tapi kemudian rasa takut muncul. Dan dalam hitungan detik, tubuhmu membeku, napasmu menjadi cepat, dan pikiranmu mulai menciptakan semua kemungkinan terburuk yang bisa dibayangkan. Dan pada akhirnya, kamu menyerah lagi. Izinkan aku membagikan sesuatu yang benar-benar mengubah hidupku. Sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat kuat. Rasa takut bukanlah masalah sebenarnya. Masalah yang sesungguhnya adalah ketidaktahuan. Ya, ketidaktahuan. Bukan dalam arti menghina, tetapi dalam arti harfiah. Ketidaktahuan berarti tidak tahu. Tidak memahami bagaimana pikiran bekerja, bagaimana emosi berfungsi, bagaimana hukum-hukum universal mempengaruhi hidupmu setiap hari, bahkan jika kamu tidak mempercayainya. Lihat, rasa takut muncul ketika pikiran sadarmu bertemu dengan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Dan karena yang tidak dikenal itu menakutkan, kamu mulai membayangkan semua akhir cerita yang paling buruk yang bisa dibayangkan. Kamu mulai meragukan diri sendiri. Dan keraguan itu segera berubah menjadi kekhawatiran. Dan kekhawatiran jika dibiarkan berubah menjadi rasa takut. Aku mengalami itu secara langsung. Aku bekerja di dinas pemadam kebakaran. Itu pekerjaan stabil. Semua orang berkata itu pekerjaan hebat. Jangan tinggalkan itu, Bob, kata mereka. Tapi di dalam diriku ada sesuatu yang menginginkan lebih dari kehidupan. Aku bermimpi membantu orang sungguhan untuk menemukan potensi mereka. Tapi setiap kali aku berpikir untuk mengundurkan diri, rasa takut menyergapku. Bagaimana kalau semuanya tidak berhasil? Bagaimana kalau aku kehilangan uang? Bagaimana kalau aku tidak cukup baik? Hingga suatu hari, seorang mentor berkata kepadaku, Bob, rasa takut hanyalah kekurangan pemahaman. Belajarlah, pahamilah, maka rasa takut itu akan lenyap. Kalimat itu menyentakku seperti sambaran petir, karena aku menyadari bahwa aku tidak perlu menjadi budak dari perasaan itu. Aku hanya perlu belajar bagaimana pikiran bekerja, bagaimana pola pikir terbentuk, bagaimana energi dari pikiran membentuk kenyataan di sekitarku. Ngomong-ngomong soal uang, saat itu penghasilanku sekitar $900 Amerika Serikat per bulan, yang setara dengan sekitar 14 juta rupiah. Jumlah itu dulu terasa sangat besar untuk dilepaskan. Tapi kini aku tahu bahwa ketakutan itu hanya muncul karena aku tidak memahami. Dan kamu pun bisa membebaskan dirimu dari hal yang sama seperti yang aku lakukan. Jadi, bayangkan kalau kamu bisa memiliki pemahaman yang lebih banyak tentang dirimu sendiri, tentang hukum-hukum alam, dan tentang bagaimana pikiran bekerja. Kamu pasti akan sangat percaya diri, percaya bahwa kamu bisa menciptakan kehidupan yang kamu impikan. Bagaimana kita mulai berbicara tentang langkah pertama untuk mengubah perasaan takutmu itu? Pernahkah kamu menyadari bahwa sebagian besar orang hidup dalam ketakutan? Takut kehabisan uang, takut gagal, takut tidak diterima, takut dikritik. Itulah mengapa begitu banyak orang tetap terjebak dalam pekerjaan yang mereka benci, dalam hubungan yang menyesakkan, dalam kehidupan yang sama sekali tidak mencerminkan siapa mereka sebenarnya. Dan inilah inti permasalahannya. Rasa takut tidak hilang hanya dengan kekuatan kehendak. Ia hilang melalui pemahaman. Ketika kamu memahami bahwa rasa takut adalah konstruksi mental yang kamu ciptakan sendiri, kamu mulai mengambil kembali kendali.
Kamu menyadari bahwa kamu bisa mengubah pikiranmu. Kamu bisa mengubah gambaran yang kamu pelihara dalam benakmu. Kamu bisa memilih untuk memberi makan keyakinan, bukan keraguan. Itulah sebabnya aku berkata, belajarlah. Pelajari bagaimana pikiranmu bekerja. Pelajari bagaimana paradigma terbentuk sejak kamu masih anak-anak. Pelajari mengapa kamu bertindak seperti yang kamu lakukan, bahkan ketika kamu tahu bahwa kamu sedang menyabotase dirimu sendiri. Karena ketika kamu belajar, kamu mengembangkan pemahaman. Dan pemahaman adalah cahaya. Di mana ada cahaya, kegelapan rasa takut tidak bisa bertahan. Tahukah kamu apa yang membuatku mengambil langkah pertama dan meninggalkan dinas pemadam kebakaran? Bukan keberanian, tapi pemahaman. Aku menyadari bahwa jika aku tidak mengambil langkah itu, aku akan menghabiskan sisa hidupku bertanya-tanya, bagaimana jika? Dan bagaimana jika adalah dua kata paling berbahaya yang bisa kamu bawa sampai tua. Ada satu hal yang jarang orang katakan, hidup ini singkat dan jadi jauh lebih singkat ketika kamu hidup dalam ketakutan. Dan tahukah kamu apa yang lebih menakutkan daripada kegagalan? Tidak pernah mencoba sama sekali. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa penyesalan karena tidak mengambil kesempatan dalam jangka panjang menyebabkan lebih banyak kesedihan dan frustrasi dibandingkan kegagalan itu sendiri. Sebuah studi dari Universitas Cornell menunjukkan bahwa 76% orang lebih menyesali hal-hal yang tidak mereka lakukan dibandingkan hal-hal yang mereka lakukan tapi gagal. Jadi, katakan padaku, apakah kamu ingin terus hidup sebagai budak rasa takut? Atau kamu ingin hidup berdasarkan pemahaman? Kamu tidak perlu tahu semua jawabannya sekarang, tapi kamu perlu mengambil langkah pertama. Kamu perlu belajar. Kamu perlu memahami bahwa rasa takut bukan musuhmu. Ia hanyalah seorang pembawa pesan yang mengatakan bahwa sudah waktunya bagimu untuk belajar sesuatu yang baru. Ada kekuatan tak terbatas di dalam dirimu. Tapi selama kamu terus memberi makan ketidaktahuan, kekuatan itu akan tetap tertidur. Dan dunia akan terus tampak berbahaya bagimu. Tapi sebenarnya tidak. Bahaya itu bukan berasal dari luar. Ia berasal dari cara berpikirmu di dalam. Dan hal itu, sahabatku, hal itu bisa kamu ubah. Selama bertahun-tahun, aku menyadari bahwa ada satu kata yang diam-diam memuasai kehidupan jutaan orang. Kecemasan. Dan yang paling menyedihkan adalah banyak orang mengira bahwa kecemasan adalah sesuatu yang harus mereka terima dan hadapi seumur hidup. Tapi, izinkan aku mengatakan susunya. Kecemasan bukanlah vonis, ia adalah gejala. Dan berbicara soal ketakutan akan kekurangan uang, banyak orang panik dengan jumlah seperti 1.000 real. Jika dikonversi ke mata uang lokal, jumlah itu setara dengan sekitar 2.500.000 rupiah. Tapi ketika kamu hidup dalam ketakutan, angka berapapun akan terasa seperti beban yang sangat berat. Ini adalah tanda adanya ketidaksesuaian yang mendalam antara apa yang kamu inginkan secara sadar dengan apa yang telah diprogramkan dalam alam bawah sadarmu. Sebagian besar orang menjalani hidup mereka dengan perpecahan batin. Pikiran sadar berkata, aku ingin berkembang, aku ingin meraih keberhasilan, aku ingin kebebasan. Namun, alam bawah sadar yang penuh dengan keyakinan lama dan pola pikir terbatas yang diwarisi sejak masa kanak-kanak menjawab, itu berbahaya, itu bukan untukmu, itu akan gagal. Dan justru dari benturan inilah kecemasan muncul. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah sistem operasi. Bagian sadar yang sedang mendengarkan sekarang mampu untuk berpikir, membayangkan, dan memilih. Namun, bagian bawah sadar yang tidak terlihat tetapi terasa adalah yang mengendalikan perilaku otomatismu, emosi terdalammu, dan reaksi terhadap kehidupan. Dan disinilah letak hal yang penting. Alam bawah sadar tidak mempertanyakan, ia hanya menerima. Apa yang terjadi misalnya ketika kamu ingin memulai sebuah proyek baru? Pikiran sadarmu dipenuhi semangat. Namun jika alam bawah sadarmu telah diprogram dengan ketakutan akan kegagalan, dengan keyakinan bahwa mendapatkan uang itu sulit, bahwa kamu tidak cukup baik, maka ia akan mengirimkan sinyal ke tubuhmu, sinyal kimia. Dan kamu mulai merasakan apa yang saat ini kita sebut sebagai kecemasan. Lalu apa yang dilakukan sebagian besar orang? Mereka mengonsumsi obat penenang.
Mereka mencoba membungkam tubuh, tetapi mengabaikan akar permasalahannya. Maka terjadilah bom waktu di dalam diri. Karena tubuh tidak berbohong. Tubuh hanya mengekspresikan apa yang disimpan oleh alam bawah sadar. Dan ketika kamu mengabaikannya, kamu menekannya. Dan segala sesuatu yang ditekan menjadi penyakit. Kecemasan yang ditekan tidak menghilang. Ia berubah menjadi depresi. Aku telah menyaksikan ini terjadi pada begitu banyak orang yang cemerlang. Orang-orang dengan potensi luar biasa. Namun, karena mereka tidak memahami asal mula dari apa yang mereka rasakan, mereka terus-menerus bertarung melawan gejalanya, bukan penyebabnya. Dan demi terlihat baik-baik saja, mereka menyembunyikannya. Mereka memasang senyum di wajah, tapi di dalam mereka hancur. Beberapa tahun yang lalu, aku bertemu seorang pemuda dalam salah satu seminarku. Ia masih muda, cerdas, lulusan dari salah satu universitas terbaik, tapi ia terjebak dalam siklus kecemasan yang begitu dalam hingga hampir tidak bisa keluar dari rumah. Saat kami duduk dan berbincang, ia berkata padaku, "Bob, aku tahu aku mampu melakukan lebih, tapi aku tidak mengerti mengapa tubuhku gemetar, mengapa dadaku sesak setiap kali aku ingin mencoba." Aku menatap matanya dan berkata, "Apa yang kamu rasakan adalah hasil dari pertarungan antara siapa dirimu yang sesungguhnya dan apa yang kamu diajarkan untuk percaya bahwa kamu tidak bisa menjadi." Ia menangis, bukan karena aku mengucapkan kata-kata ajaib, tapi karena untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa masalahnya bukan dirinya, melainkan program yang tertanam dalam pikirannya. Dan berbicara tentang keyakinan soal uang, banyak orang merasa gentar saat memikirkan harus menghasilkan misalnya $1.000 Amerika. Jika kita ubah ke mata uang Indonesia, jumlah tersebut setara dengan sekitar 16 juta rupiah, yakni 16 juta satuan mata uang nasional. Ketika ditulis seperti ini, jumlah tersebut tampak masuk akal. Namun, saat alam bawah sadar melihatnya sebagai sesuatu yang mustahil, jumlah itu berubah menjadi tembok besar yang sulit dilewati. Dan hal itu mengubah segalanya. Karena ketika kamu menyadari bahwa kecemasan adalah sesuatu yang diciptakan, bukan diwariskan, bukan pula dipaksakan dari luar, maka kamu juga akan mengerti bahwa itu bisa dibongkar kembali. Mau contoh? Ingat, kapan terakhir kali kamu mengalami serangan kecemasan? Kamu tidak sedang berada dalam bahaya nyata, tidak ada singa yang mengejarmu, tidak ada bom yang hampir meledak. Yang ada hanyalah pikiran. Pikiran-pikiran kecil yang ketika diberi perhatian, tumbuh menjadi monster. Pikiran seperti, bagaimana kalau aku tidak bisa membayar tagihan? Bagaimana kalau aku dipecat? Bagaimana kalau semua orang meninggalkanku? Pikiran-pikiran ini, ketika diterima oleh alam bawah sadar, berubah menjadi getaran. Getaran ini mempengaruhi kondisi fisikmu. Napasmu berubah, postur tubuhmu berubah, medan elektromagnetikmu berubah. Ini nyata, dapat diukur, bukan mistik, ini ilmu fisika. Dan inilah kuncinya, jika kamu menciptakan getaran itu dengan pikiran negatif, maka kamu juga bisa menciptakan getaran baru dengan pikiran yang sadar dan terarah. Langkah pertama adalah berhenti melawan kecemasan dan mulai mendengarkannya. Apa yang sedang coba disampaikan oleh kecemasan itu? Pola apa yang perlu disembuhkan? Dalam bagian hidupmu yang mana kamu berkata ya dengan mulut, tapi tidak dengan hati. Kecemasan bukanlah kekurangan kekuatan. Itu adalah kelebihan kekuatan yang sedang mencoba menghancurkan tembok yang dibangun dari batu bata ketakutan, keraguan, dan pengkondisian sosial. Mau menghancurkan tembok itu? Mulailah dari hal sederhana. Setiap pagi saat bangun tidur, tulislah 3 pernyataan positif tentang kemampuanmu untuk bertindak. Bisa berupa, aku mampu menghadapi tantangan apapun. Pikiranku damai dengan pilihanku. Aku memilih untuk maju dengan percaya diri. Ucapkan kalimat-kalimat ini sambil menatap matamu sendiri di cermin. Mungkin terdengar aneh, tapi tahukah kamu kenapa ini berhasil? Karena alam bawah sadar belajar melalui pengulangan dan emosi. Begitulah cara kita memprogram ulang pola pikir. Dan ini lebih kuat lagi. Berhentilah mencoba menyelesaikan kecemasan sendirian. Bicarakan, bagikan, cari seseorang yang mengerti cara kerja pikiran. Karena isolasi hanya memperkuat gejalanya. Ekspresi adalah penawar dari penekanan. Dan jangan lupa, hal yang hari ini membuatmu cemas bisa menjadi sumber kekuatanmu esok hari. Tapi hanya jika kamu punya keberanian untuk melihat ke dalam diri, memahami penyebabnya dan mengambil alih kendali.
Kamu tidak rusak, kamu sedang terbangun. Hal terkuat yang kamu miliki adalah kemampuan untuk memilih. Namun sayangnya, kebanyakan orang hidup seolah-olah mereka tidak punya pilihan sama sekali. Mereka hidup sebagai korban keadaan, terjebak dalam siklus frustrasi, ketakutan, dan keterbatasan yang berulang. Dan semua itu karena mereka tidak memahami apa arti sebenarnya dari memilih secara sadar. Lihatlah, dunia di sekeliling kita penuh dengan kekacauan. Dan bila kamu khawatir tentang tagihan, dan kamu terbiasa berpikir dalam mata uang seperti 500 real Brasil, maka dalam rupiah Indonesia itu kira-kira setara dengan 1.600.000 rupiah, ya, 1.600.000 rupiah dengan kata-kata penuh. Berita-berita negatif, tekanan sosial, tuntutan dari keluarga, perbandingan yang terus-menerus di media sosial, semua itu membanjiri pikiranmu setiap hari. Dan jika kamu tidak memahami cara kerja pikiranmu, jika kamu tidak terlatih untuk memilih pikiranmu sendiri, maka kamu hanya akan bereaksi. Dan hidup yang dijalani dalam reaksi adalah hidup yang seperti dalam penjara. Kamu bangun tidur, mengambil ponsel, melihat seseorang mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, lalu merasa iri. Setelah itu, muncul rasa bersalah karena merasa iri. Dan harimu pun berjalan mengikuti emosi yang bahkan bukan kamu yang memilihnya. Tapi bagaimana jika kamu memulai hari dengan memilih bagaimana kamu ingin merasa? Pernahkah kamu berpikir tentang itu? Banyak orang berkata, "Ah, Bob, tapi saya tidak bisa mengendalikan pikiran saya." Dan saya menjawab, bukan karena kamu tidak bisa, tapi karena tidak ada yang pernah mengajarkanmu caranya. Kalau saja sejak kecil kamu diajarkan bahwa pikiran adalah alat, bukan cerminan, kamu pasti sudah belajar menggunakannya seperti menggunakan lensa kamera, menyesuaikan fokus agar bisa melihat apa yang benar-benar penting. Pikiran sadar memiliki kemampuan luar biasa. Kamu bisa menerima atau menolak ide apapun, tapi itu hanya bisa terjadi jika kamu secara aktif menggunakan kekuatan untuk memilih. Masalahnya, tanpa disadari, kebanyakan orang menyerahkan kekuatan itu kepada lingkungan luar. Mereka hidup dari luar ke dalam. Jumlah gaji menentukan harga diri, pendapat orang lain menentukan rencana hidup, persetujuan sosial lebih penting daripada keinginan dari dalam hati. Izinkan saya menceritakan sesuatu yang saya saksikan sendiri pada ribuan orang di seminar-seminar saya. Saat kamu belajar memilih dengan sadar pikiran yang ingin kamu pertahankan, dunia akan berubah. Bukan karena dunia yang berubah, tapi karena kamu mengubah cara kamu merespons dunia itu. Saya ingat seorang pengusaha yang datang kepada saya bertahun-tahun yang lalu. Dia berada di ambang kebangkrutan, hancur secara emosional. Semua itu karena dia membuat keputusan yang menurutnya logis, tapi sebenarnya sepenuhnya emosional, didorong oleh rasa takut. Dia berkata kepada saya, "Bob, saya berinvestasi dalam suatu proyek karena semua orang melakukannya. Saya merasa itu tidak benar, tapi saya takut kehilangan kesempatan." Dan disitulah kesalahan fatalnya. Menyamakan tekanan dengan intuisi. Tekanan berasal dari luar, intuisi berasal dari dalam. Dan hanya ketika kamu memilih untuk mendengarkan suara dari dalam dan menolak kebisingan dari luar, kamu akan mulai hidup dengan kebebasan sejati. Coba pikirkan, berapa banyak keputusan yang sudah kamu ambil padahal jauh di dalam hati kamu tahu itu bukan keputusan yang baik. Tapi kamu tetap melakukannya karena takut terlihat lemah, takut kehilangan sesuatu, atau takut dihakimi. Dan berapa kali kamu mengabaikan suara batin yang mengatakan, "Lewat sini saja," hanya untuk menyadari belakangan bahwa suara itu benar selama ini. Inilah kekuatan dari pilihan yang disadari sepenuhnya. Dan ketika kamu mengaktifkan hal ini, kamu tidak lagi menjadi korban dari gelombang kehidupan. Kamu menjadi nahkoda. Ada sebuah cerita yang belum pernah aku ceritakan di depan umum, tapi aku merasa sekarang adalah saat yang tepat. Aku sedang berada di bandara, lelah, terlambat, dan frustasi karena serangkaian janji yang mulai lepas kendali. Saat itu pola lama dalam diriku yang reaktif hampir saja mengambil alih. Tapi aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang bisa aku pilih sekarang agar selaras dengan siapa diriku yang sebenarnya ingin aku wujudkan? Jawabannya sederhana, kedamaian. Aku bisa memilih kedamaian.
Aku tidak perlu marah karena keterlambatan itu. Aku tidak perlu mengeluh. Kedamaian adalah sebuah pilihan. Dan dalam sekejap itu, semuanya berubah. Petugas yang sebelumnya tegang tersenyum. Penerbangan malah dimajukan. Semua koneksi berjalan lancar. Tapi yang terpenting, aku tidak kehilangan diriku sendiri. Itulah keajaiban dari pilihan yang disadari sepenuhnya. Pilihan itu tidak bergantung pada keadaan yang sempurna. Pilihan itu menciptakan getaran baru dan semesta merespons getaran tersebut. Kamu ingin tahu kenapa orang-orang seperti Oprah Winfrey bisa keluar dari latar belakang yang penuh tantangan dan mencapai tempat yang luar biasa? Karena mereka belajar untuk memilih. Memilih apa yang dipikirkan, memilih apa yang dirasakan, memilih apa yang dilakukan bahkan ketika segala sesuatu di sekitarnya berteriak sebaliknya. Dan di sisi lain, lihatlah berapa banyak orang yang secara tidak sadar menghancurkan jalan hidup mereka sendiri karena tidak memahami hal ini. Kamu bisa saja diberi akses ke peluang terbaik di dunia, tetapi jika kamu diprogram untuk menghancurkan diri sendiri, kamu akan menolaknya, menunda-nundanya terus, atau lebih buruk lagi, menerimanya lalu menghancurkannya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Ini tentang paradigma, tentang pilihan-pilihan bawah sadar yang diulang seperti piringan hitam yang macet. Tapi hari ini, saat ini juga, kamu bisa mulai mengubahnya. Bagaimana caranya? Setiap kali kamu menyadari bahwa kamu sedang bereaksi secara otomatis, berhenti sejenak, tarik napas, tanyakan pada dirimu, apa yang sedang kupikirkan ini? Apakah aku yang memilihnya? Atau ini hanyalah program lama? Dan jika jawabannya adalah program, maka kamu punya kesempatan untuk menggantinya, memilih pikiran yang lain. Ini mungkin terlihat kecil, tapi begitulah awal dari perubahan besar. Kamu bukanlah tahanan masa lalu, kamu adalah arsitek dari saat ini. Dan pertanyaannya sekarang, apa yang akan kamu pilih untuk dipikirkan hari ini? Iman dan rasa takut adalah dua kekuatan yang berlawanan, tapi keduanya memiliki satu kesamaan yang tidak disadari banyak orang. Yaitu keduanya mengharuskan kamu percaya pada sesuatu yang belum bisa kamu lihat. Dan inilah yang paling penting. Apa yang kamu pilih untuk percayai akan membentuk segalanya dalam hidup kamu. Jika kamu membiarkan rasa takut mengendalikan kamu akan hidup dalam bayangan kemungkinan terburuk. Tapi jika kamu membangun hidupmu di atas iman yang didasari oleh pemahaman, kamu menciptakan hal-hal yang tampaknya mustahil. Dan aku tidak sedang berbicara tentang iman yang buta, yang kamu ulang-ulang seperti mantra kosong, berharap semesta menyelesaikan semuanya untukmu. Tidak ada gunanya. Karena begitu muncul hambatan pertama, ia runtuh. Iman yang benar-benar mengubah realitasmu adalah sesuatu yang dibangun. Ia diberi makan. Ia dilatih dengan konsistensi. Dan ia lahir ketika kamu mulai memahami bagaimana kehidupan ini bekerja. Kamu tidak hidup di dunia yang terputus dari segalanya. Kamu hidup di alam semesta yang merespons getaran yang kamu pancarkan. Dan getaranmu bergantung pada apa yang kamu pikirkan dengan emosi. Bukan pikiran acak yang menciptakan realitasmu, melainkan pikiran yang dipenuhi emosi, diulang secara konsisten, dan dijalankan dengan keyakinan bahwa hal itu mungkin. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana orang yang hidup dengan iman sejati memiliki kilau di mata mereka? Langkah yang lebih ringan? Energi yang berbeda? Mereka bukan tidak punya masalah. Mereka hanya memutuskan bahwa masalah tidak akan menentukan nasib mereka. Dan ini bukan sekedar puisi. Ini adalah sains. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Psikologi Positif menunjukkan bahwa orang yang mengembangkan iman aktif yang terhubung dengan tujuan batin mereka menunjukkan tingkat ketahanan emosional, harga diri, dan kesehatan fisik yang jauh lebih tinggi. Iman sejati menempatkan tubuh dalam keadaan sejahtera. Ia menciptakan medan energi yang selaras, harmonis, dan stabil. Sementara ketakutan sebaliknya menciptakan ketidakseimbangan, ketegangan, dan disfungsi. Aku telah melihatnya secara langsung. Aku bertemu dengan orang-orang cerdas, lulusan dari universitas bergengsi, namun mereka hancur secara emosional, finansial, dan spiritual. Bukan karena kurangnya pengetahuan teknis, tetapi karena ketidakmampuan untuk mempercayai hal-hal yang tidak terlihat. Di saat yang sama, aku juga melihat orang-orang lain tanpa pendidikan tinggi,
tanpa latar belakang yang mendukung, tanpa keuntungan apapun, mengubah hidup mereka secara luar biasa. Mengapa? Karena mereka memiliki iman yang didasarkan pada pemahaman. Aku ingat seorang wanita, ibu tunggal, yang menghadiri salah satu acaraku di tahun 1990-an. Dia terlilit utang, hancur secara emosional, dipenuhi keraguan. Tapi selama seminar, dia mengalami momen pencerahan. Dia menyadari pada saat itu bahwa alam semesta tidak sedang melawannya, bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengubah getarannya, mengubah pikirannya, mengubah perasaannya, dan dengan itu mengubah hasil yang ia dapatkan. Dia memutuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip itu dengan disiplin, dan dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia keluar dari utang, membuka bisnis sendiri, dan mulai memberikan ceramah tentang ketangguhan. Itu bukan sihir, itu adalah pemahaman, itu adalah iman yang disertai tindakan. Iman sejati tidak menunggu, ia bertindak seolah-olah semuanya sudah terjadi. Ia tidak bersembunyi di balik alasan, ia bergerak dengan keyakinan. Nah, izinkan aku jujur kepadamu, aku juga telah melihat sisi yang sebaliknya. Oh ya, wanita itu memiliki utang sekitar 15.000 dolar Amerika Serikat. Jika dikonversi ke mata uang lokal pada waktu itu, jumlahnya kira-kira 240 juta rupiah Indonesia, yaitu 240 juta satuan mata uang Indonesia yang ditulis dengan kata-kata. Orang-orang dengan bakat luar biasa telah menjalani hidup mereka dalam kurungan rasa takut. Ada satu kisah yang sangat membekas di hati saya. Seorang kenalan saya memiliki kemampuan luar biasa dalam menciptakan ide-ide. Ia adalah seorang jenius sejati dalam hal kreativitas. Namun, ia tidak pernah percaya pada dirinya sendiri. Ia takut melakukan kesalahan, takut tidak diterima. Rasa takut itu tumbuh perlahan, menyusup ke dalam setiap keputusan yang diambilnya. Ia menolak peluang, menunda proyek, dan merusak hubungan. Bertahun-tahun kemudian, ia berkata kepada saya, "Bob, aku tidak hidup, aku hanya bertahan." Tatapan matanya waktu itu tidak pernah saya lupakan. Itu adalah tatapan seseorang yang menyadari, terlambat, bahwa rasa takut tidak melindungi. Rasa takut justru membelenggu. Tapi kamu tidak perlu sampai ke titik itu. Karena iman, bila dibangun dengan pemahaman, akan berubah menjadi kekuatan kreatif. Kamu akan mulai bergerak dengan kejelasan, dengan semangat, dengan ringan. Getaran dalam dirimu meningkat, ide-ide mengalir, orang-orang yang tepat datang menghampiri. Dan itu bukan karena dunia telah berubah, tapi karena kamu telah mengubah cara kamu hadir di dunia. Dan jika kamu bertanya kepada saya, "Bob, bagaimana aku mulai?" Saya akan berkata seperti ini. Mulailah dengan melatih iman secara sederhana, praktis, dan setiap hari. Sebelum mengambil keputusan apapun, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, tindakan yang akan aku ambil ini berasal dari rasa takut atau dari iman? Jika berasal dari rasa takut, tunggu, renungkan. Jika berasal dari iman, lanjutkan meskipun kamu belum tahu semua detailnya. Karena iman yang didasari pemahaman akan mendorongmu untuk bergerak, dan gerakan menghasilkan perubahan nyata. Saya menantangmu untuk melakukannya selama 7 hari. Selama 7 hari, pilihlah secara sadar hanya hal-hal yang berasal dari iman. Tolak setiap pikiran yang lahir dari keraguan dan amati bagaimana getaranmu berubah, bagaimana tubuhmu jadi lebih rileks, bagaimana dunia tampak lebih mendukung. Karena sebenarnya bukan dunia yang melawan dirimu, tapi dirimu sendiri yang hidup dalam frekuensi ketakutan. Namun sekarang kamu sudah tahu, dan ketika kamu tahu, kamu tidak bisa lagi kembali menjadi dirimu yang lama. Hal terpenting yang perlu kamu ingat adalah bahwa rasa takut bukanlah musuhmu. Ia hanyalah tanda bahwa ada sesuatu yang belum kamu pahami. Dan saat kamu menukar rasa takut dengan pemahaman, kegelisahan dengan kejernihan, keraguan dengan iman, kamu sepenuhnya mengubah cara kamu hidup, bertindak, dan merasakan. Itulah kekuatan sejati. Itulah awal dari kebebasan.